Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafilham. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks argumentasi. Kata argumentasi atau argumentatif berasal dari kata dasar argumen, yaitu yang menurut KBBI bermakna sebuah alasan atau sebuah sanggahan yang digunakan untuk menolak atau mengkritik suatu pendapat, pendirian, gagasan, atau ide dari orang lain yang digunakan untuk menolak secara masuk akal. Adapun teks argumentasi adalah teks yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat atau gagasan atas sebuah peristiwa, permasalahan, atau fenomena. Teks argumentasi biasanya digunakan sebagai alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Meskipun teks ini lebih menekankan argumen atau pendapat penulis mengenai suatu hal, teks harus dapat memuat fakta. Fakta tersebut digunakan sebagai landasan penulis untuk berargumen. Adapun ciri-ciri teks argumentasi, yang pertama yaitu memuat fakta yang disajikan untuk memberikan pembuktian kepada pembaca. Biasanya disajikan dalam bentuk grafik, gambar, fakta berita, dan kutipan pendapat ahli. Yang kedua, menjelaskan pendapat yang dapat meyakinkan dan mempengaruhi pendengar atau pembaca. Yang ketiga, memuat gagasan atau ide yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, memuat alasan berupa data, fakta, dan argumen lain yang sebagai pendukung. Yang kelima, memuat sumber ide berupa pengalaman, pengamatan, dan penelitian. Dan yang keenam, pendapat disampaikan dengan merumuskan sebuah masalah secara logis, analisis, dan kritis. Serta yang ketujuh, terdapat kalimat penutup dengan penyampaian secara universal atau memberikan kesimpulan secara umum dan menyeluruh terkait solusi penyelesaian masalah. Teks argumentasi tersusun atas 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan, yang kedua bagian tubuh argumen, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Bagian pendahuluan berisi argumen yang akan disampaikan dengan menunjukkan dasar atau landasan dari sebuah argumen yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini sangat penting karena bertujuan menyampaikan argumentasi yang dapat menarik perhatian dan meyakinkan pembaca. Bagian tubuh argumen berisi pendapat yang berfokus pada usaha yang membuktikan pendapat atau gagasan yang telah disampaikan di awal atau bagian pendahuluan. Untuk lebih meyakinkan pembaca, tulisan apa disampaikan bisa berupa fakta, data, dan alasan yang logis yang dapat mendukung pendapat penulis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, bagian yang berisi berupa sebuah ringkasan dari penulis. Tujuan bagian kesimpulan adalah menunjukkan kepada pembaca bahwa gagasan atau pendapat dapat diberikan sesuai kebenaran dan dapat dipercaya. Berikut ini adalah contoh dari teks argumentasi yang berjudul Pentingnya Pangan Lokal dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Indonesia. Pangan lokal di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah maraknya produk pangan impor yang memanjiri pasar domestik, kita seringkali melupakan potensi besar yang dimiliki oleh pangan lokal. Padahal, pangan lokal tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Pertama, pangan lokal memiliki keunggulan dari segi keberagaman dan kandungan gizi. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati menyediakan berbagai jenis pangan lokal yang kaya nutrisi seperti ubi, singkong, sagu, dan aneka jenis sayuran serta buah-buahan. Makanan-makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, seperti serat, vitamin, dan mineral. Konsumsi pangan lokal ini dapat membantu masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang dan mengurangi ketergantungan pada pangan impor yang seringkali kurang sesuai dengan kebutuhan nutrisi lokal. Kedua,
mendukung pangan lokal berarti mendukung perekonomian daerah. Dengan memilih pangan lokal, kita turut serta dalam memberdayakan petani dan produsen lokal. Hal ini secara langsung akan menciptakan lapangan kerja di daerah. Selain itu, peningkatan permintaan terhadap produk lokal dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing pangan lokal di pasar nasional maupun internasional. Ketiga, pangan lokal lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan pangan impor. Pengangkutan pangan impor biasanya membutuhkan energi yang besar dan menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Sebaliknya, pangan lokal yang diproduksi dan didistribusikan secara lokal memiliki jejak karbon yang lebih kecil. Dengan mengonsumsi pangan lokal, kita turut berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan alam. Namun di balik segala keunggulan pangan lokal, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Banyak masyarakat yang masih lebih memilih pangan impor karena anggapan bahwa pangan impor memiliki kualitas yang lebih baik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi yang terus-menerus kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi pangan lokal. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih kuat kepada petani lokal, baik dalam bentuk subsidi, pelatihan, maupun akses pasar yang lebih kuat. Itu saja dari contoh teks argumentasi. Selanjutnya, fakta dan opini dalam teks argumentasi. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Fakta bersifat objektif sehingga informasi di dalamnya tidak dipengaruhi pendapat seseorang atau pribadi. Dengan demikian, isi tulisan fakta hanya berdasarkan atas kebenaran dan tidak menggunakan asumsi belaka. Ciri-ciri fakta sebagai berikut. Yang pertama, sumbernya dari kejadian atau peristiwa atau hal atau objek di sekitar. Oleh karena itu, fakta bersifat faktual. Kedua, kebenarannya dapat dibuktikan sesuai kejadian, peristiwa, hal atau objek yang diungkapkan atau dilaporkan. Ketiga, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Yang keempat, bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan tidak terpengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Kelima, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H. Dan yang keenam, pengungkapannya dalam bentuk kalimat berita atau pernyataan. Opini merupakan pendapat dari penulis fakta. Opini bukanlah sebuah fakta jika di kemudian hari dapat dibuktikan atau diverifikasi. Opini akan berubah menjadi kenyataan atau fakta. Kalimat opini adalah kalimat dari sudut pandang penulis. Ciri-ciri opini sebagai berikut. Yang pertama, sumber didapat dari hasil pemahaman seseorang mengenai fakta atau apa saja, kemudian diungkapkan dalam pernyataan. Oleh karena itu, opini bisa saja benar atau bisa saja salah. Yang kedua, kebenaran opini bergantung pada dua hal, yakni kebenaran fakta atau pemahamannya. Oleh karena itu, kebenaran opini bersifat relatif, yakni tergantung kebenaran fakta, pemahaman, dan pengungkapannya. Yang ketiga, bersifat subjektif, biasanya disertai pendapat, saran, atau uraian yang menjelaskan. Yang keempat, merupakan pikiran atau pendapat seseorang atau kelompok. Yang kelima, menggunakan kata-kata menurut saya, menurut hemat saya, atau berdasarkan sepengetahuan saya. Karena kalimat opini merupakan bentuk atau pendapat pribadi. Belum pasti kejadiannya atau informasi yang terkandung belum dibuktikan kebenarannya, sehingga biasanya diawali kata-kata menurut saya, sepertinya, dan saya rasa. Demikianlah saya menjelaskan materi tentang teks argumentasi. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.